Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Pak Efrat dan teman-teman dari kelompok 9 yang udah hadir juga. Kami dari kelompok 9 izin untuk mempresentasikan program solusi dari studi kasus yang kami ambil bisnis cuci sepatu yaitu sistem operasionalnya tersendiri. Dan sebelum kita masuk ke presentasi, mari kita perkenalan terlebih dahulu. Kenalkan, nama saya Ahmad Taufik Hayaza dengan 3 digit NPM terakhir 136. Perkenalkan, saya Noval Ganjibekti dengan NPM 162. Kenalkan, nama saya Akila Rasya Ramadhani dengan NPM 168. Perkenalkan, nama saya Kakak Dimas Henda Putra dengan NPM terakhir 171. Oke, mungkin bisa dilanjutkan oleh Akila, langsung dipresentasikan Akila. Oke, pada slide pertama ini saya akan menjelaskan profil bisnis terlebih dahulu dari Lavasu Treatment. Nah, Lavasu Treatment ini merupakan UMKM yang bergerak di bidang jasa perawatan dan pencucian sepatu. Bisnis ini berbasis layanan Su Treatment dan Su Laundry dengan berlokasi di Sidoarjo, Jawa Timur. Tahun berdirinya 2025, dengan karyawan 2 orang, hari operasional Senin sampai Jumat, target pasarnya seluruh kalangan. Nah, pada kondisi awal ini pencatatan yang dilakukan ini masih manual. Data pelanggan dan loyalitas belum terintegrasi serta pengelolaan keuangan belum terdokumentasi dengan rapi. Nah, inilah nih yang menjadi dasar perlunya pengembangan sistem operasional berbasis aplikasi desktop. Boleh di next? Ya, berdasarkan analisis yang telah dilakukan, terdapat beberapa permasalahan utama yang dihadapi oleh pelaku UMKM. Yang pertama adalah manajemen keuangan yang masih bergantung pada proses manual. Nah, hal ini menyebabkan proses perhitungan laba dan rugi menjadi sangat lambat dan kurang akurat. Permasalahan kedua yaitu kesulitan dalam melacak loyalitas pelanggan secara terperinci. Karena data pelanggan ini tidak dicatat secara sistematis, program loyalitas berbasis data menjadi sulit untuk diterapkan. Nah, dari permasalahan inilah muncul kebutuhan akan sebuah sistem yang mampu mengelola transaksi, keuangan, dan data pelanggan secara terintegrasi. Boleh minta tolong next. Oke, kita masuk ke fitur kita masuk ke solusi. Sebagai solusi dari permasalahan tersebut, kami mengembangkan sebuah aplikasi desktop terintegrasi untuk operasional bisnis Lavasu Treatment. Nah, aplikasi ini dirancang untuk menggabungkan fungsi point of sale atau POS, customer relationship management, serta cash flow management ke dalam satu sistem. Nah, dengan adanya sistem ini, proses pencatatan transaksi menjadi lebih cepat, data pelanggan tersimpan dengan baik, serta pengelolaan keuangan dapat dilakukan secara lebih akurat dan terstruktur. Bisa tonton next. Oke, kita masuk ke kebutuhan fungsional atau fungsi utama sistemnya. Nah, pada slide ini ditampilkan kebutuhan fungsional utama dari sistem. Fitur pertama yaitu order entry, yaitu proses input data transaksi yang mencakup data pelanggan dan detail layanan yang dipilih. Fitur kedua yaitu pengelolaan harga dan layanan, di mana sistem ini dapat mengelola jenis layanan serta menghitung total biaya transaksi secara manual. Selanjutnya terdapat fitur cetak struk yang memungkinkan sistem mencetak bukti transaksi sebagai tanda terima bagi pelanggan. Kemudian ada fitur expense recording yang digunakan untuk mencatat pengeluaran operasional harian seperti pembelian bahan cuci. Sistem juga menyediakan fitur laporan pendapatan yang menampilkan rekapitulasi omset secara bulanan. Dan yang terakhir ada fitur kalkulasi poin loyalitas, di mana sistem ini dapat otomatis menambahkan poin ke pelanggan setiap transaksi sehingga mendukung program loyalitas berbasis data yang diadakan oleh pelaku UMKM. Oke, izin melanjutkan. Jadi di sini ada sistem desain kita atau arsitektur kita bisa dibilang cukup simpel. Ada dashboard utama, terus nanti ada dibagi 3 sesi atau 3 fitur page lagi.
sebenarnya 4 termasuk dashboard juga. Di situ ada operasional, ada customer transaction, dan di bawahnya lagi ada ya bisa dilihat juga kalau operasional ada input data transaksi dan ada fitur yang pasti ada yaitu cetak simpan hapus pasti, terus ada form hasil cetak juga. Serta kalau cash flow pasti ada tabel cash flow sama input data pengeluaran. Nah, itu juga disertai cetak hapus bulan dan form hasil cetak pastinya, dan input data pengeluaran juga ada simpan juga fiturnya. Nah, untuk customer itu sebenarnya cukup simple, jadi short by kategori aja, dan transaction itu outputnya per bulan. Next mungkin. Nah, di sini ada use case diagram kita, mungkin nggak terlalu banyak yang bisa dijelaskan, langsung aja di sini ada bisa melihat, soalnya ini kita basicnya untuk satu UMKM ya, jadi cuma satu admin gitu, khusus UMKM itu nggak dipakai orang lain, jadi seorang admin bisa melihat laporan loyalitas, input transaksi, simpan transaksi, yang mana kehubung bisa cetak struk, terus ada cetak cash flow juga yang dari input pengeluaran kehubungnya. Terus yang terakhir adalah melihat laporan transaksi. Next. Nah, di sini ada sequence diagram yang sebenarnya bisa langsung dilihat dari demo, tapi dijelaskan dikit aja nggak apa-apa. Jadi di sini perlu klik operasional, terus nanti bisa ada pilihan lagi tampilkan form input transaksi atau data transaksi, terus nanti bisa klik simpan. Nah, kalau simpan lanjut lagi ke validasi data. Terus nanti bisa create data atau balik lagi setelah itu data tersimpan, dan ada update loyalty juga. Setelah itu ya tampilkan konfirmasi atau biasa bacaan transaksi berhasil gitu, dan langsung meminta gimana, apakah mau dicetak struk atau enggak gitu. Kalau iya ya pilihannya iya, langsung cetak struk transaksi, terus ya get data transaksi ID, terus data struk, habis itu kirim perintah cetak data struk. Nah, cukup simpel teman-teman sequence-nya, boleh next lagi. Nah, ini ada juga untuk cash flow. Jadi pertama klik cash flow, terus tampilkan form input seperti biasanya, terus nanti ada input data pengeluaran, keterangan jumlahnya ada juga, nanti klik simpan kalau ingin disimpan, terus nanti simpan pengeluaran data running, nanti divalidasi lagi datanya seperti biasa, nanti create data. Setelah itu bisa create data, terus pastinya data tersimpan, di-update. Setelah itu ada warning konfirmasi. Simple juga. Next. Nah, yang ini untuk transaksional. Jadi ada klik transaksional atau customer bisa kita bilang, tampilkan form laporan atau DGV baliknya, terus pilih filter bulan atau kategori. Nah, terus di next nanti get laporan, filter jenis laporannya mau gimana. Nah, nanti setelah di read filter data bisa list data, dan format data laporan list langsung ditampilkan laporannya. Tampilkan data juga di DGV yang ada di VB. Setelah itu klik cetak cash flow-nya gitu. Nah, cetak laporan running, habis gitu kirim perintah cetak laporan gitu. Next. Nah, ini untuk class diagramnya, mungkin kalau ini agak banyak banget ya teman-teman. Cuman mungkin langsung dikasih tahu aja ke bagian-bagian pentingnya aja. Jadi di sini untuk UC operation seperti biasa ada koneksi string, data tabel, terus ada button-button yang diperlukan, terus ada simpan dan ambil transaksi, generate ID mau transaksi ataupun pelanggan, ambil layanan dan bersihkan form. Nanti bakal kehubung dengan form stroke viewer yang ID transaksinya string. Juga lanjut ke RPT stroke. Nah, untuk UC operation bakal kehubung juga yang namanya mode report. Nah, mode report ini koneksinya string pastinya, terus ada komponen ambil data stroke, terus ada ambil recap cash flow itu bulanan ya, ambil history transaksi juga itu bisa, terus hitung saldo berjalan saat ini gitu. Terus next lagi dia bakal kehubung dengan ODBC connector seperti biasa. Nah, ada UC customer di sini, jadi koneksinya seperti biasa juga string, terus data tabel customer itu komponennya, terus ada muat data customer, ordernya by string. Terus kita ke atas mungkin ada UC dashboard. Nah, di sini load-nya dashboard data gitu. Terus ada bawahnya mode dashboard-nya, itu koneksinya string lagi, terus ambil metrik untuk komponennya, ada ambil metrik scalar, terus ambil data cash flow, ambil pelanggan favorit, ambil layanan terlaris gitu untuk ditampilkan. Nah, untuk UC cash flow-nya sendiri itu koneksinya lagi-lagi string, terus data table cash flow-nya itu data table, dan ada button-button yang diperlukan, ya 3 button utama pasti tambah hapus cetak,
Terus ada muat data cash flow, hitung rekapitulasi, terus bersihkan atau ya clear gitu. Terus di bawahnya kehubung dengan report viewer dan crystal report ya. Seperti yang kita tahu karena kita pakai Stroke jadi harus pakai crystal report. Next. Oke, terima kasih penjelasannya tadi. Kita masuk ke struktur file di foldernya ya. Nah, di sini kita seperti biasa memakai form, fungsi, terus ada mode, ada cash flow schema, dan terakhir crystal report. Nah, mari kita bahas satu per satu. Nah, di mana kita memakai form, form ini adalah jendela aplikasinya. Jadi, mana untuk tampilkan layar yang cukup untuk bisa dijalankan lah. Nah, di mana ini kita ada halaman dashboard yang dimana kita membuat sebuah UC di sini. UC ini adalah sebuah widget atau halaman yang ada pada form yang tidak bisa berdiri sendiri. Nah, di mana nanti di form 1 nanti kita bikin beberapa UC. Nanti ada UC cash flow, UC customer, UC dashboard, UC operation, dan UC transaction. Nah, habis itu ada mode. Mode ini berupa logika codingannya kita yang bukan mengurus ketampilannya, tapi di codingan di balik layarnya, di mana ada mode dashboard, mode report, dan lain sebagainya. Terus ada database, ini adalah koneksi kita ke database yang udah kita bikin. Jadi inti database-nya ada di situ. Terus kita ada crystal report 1, 2, 3. Seperti yang jelaskan tadi, kita ada struct. Nah, sehingga nanti dari user bisa mengeluarkan struct yang nyata gitu keluarnya, laporan berbentuk struct. Nah, bagaimana cara struct ini dikeluarkan dan apa data yang perlu di struct ini butuhkan, itu ada kita olah di cash flow schema. Jadi cash flow schema ini menginput data-data yang perlu diambil untuk dikeluarkan di struct crystal report, seperti itu. Bisa di next. Nah, berikut adalah interface program kami. Yang pertama, ini ada operasinya ya, teman-teman. Di sini ada pelanggan, harga, tanggal, dan lain sebagainya. Nah, di sini untuk menginput. Terus yang kedua ada cash flow-nya, di mana cash flow-nya ini bisa kita lihat untuk pengeluaran per bulan, dan lain sebagainya. Nah, terus di sini ada dashboard-nya nih. Dari user nanti bisa tahu salesnya berapa, tetap pendapatannya berapa, dan pelanggan default-nya itu ada apa aja. Nah, terus juga di sini ada customer list untuk melihat customer-nya ada siapa aja, dan juga bisa dilihat untuk ini ya, berapa kali mereka memesan sehingga kita tahu royaltinya itu berapa gitu. Nah, terus yang terakhir ini ada transaksi history, dan apabila nanti ada data yang hilang atau stok yang hilang, terus nanti ada apa-apa yang di luar kendali, nanti bisa kita punya backingan transaksi history ini, ya, di mana ini juga sama per bulan, seperti cash flow ya. Oke, bisa di next. Nah, di sini adalah perancangan database kami yang dimana ada 5 database, tabel cash flow, tabel transaksi, tabel pelanggan, tabel detail transaksi, dan tabel layanan. Oke, bisa dilihat ya, ini adalah inputan untuk kita masukkan ke dalam crystal report-nya ya teman-teman. Nah, bisa di next. Nah, berikut adalah output atau enggak hasil dari crystal report-nya, di mana yang pertama rekapitulasi cash flow, bentukannya seperti ini, lalu ada transaksi history, dan juga yang terakhir ini adalah struct untuk diberikan ke customer kita di left street. Oke, bisa di next. Nah, kita bisa langsung lanjut ke demonya ya. Oke, izin masuk teman-teman. Di sini selanjutnya akan kita bahas mengenai demo aplikasi yang sudah kami kembangkan. Saya buka jendelanya terlebih dahulu. Oke, sudah kelihatan ya? Aman kah? Oh.
Oke, aman. Aman. Oke, sesuai dengan yang dijelaskan teman saya tadi terkait dengan form yang pertama itu ada dashboard page. Ini inti dari semua form ya. Jadi semua operasional ada di satu jendela ini. Awalnya kita nggak pakai login atau apa, kita langsung berada di dalam aplikasinya. Seperti ini udah kelihatan ya untuk ininya, tampilannya. Oke, kelihatan Novel. Oke. Kita ada 5 jendela ya. Yang pertama ada di operation. Awal-awal langsung kita menuju ke operation dulu ya. Jadi untuk auto increment-nya ada di bagian ID pelanggan. ID pelanggan itu udah default, secara nggak langsung ini udah dibuat otomatis dan ada pilihannya juga. Kalau misal sudah ada namanya yang sudah pernah transaksi di sini, itu akan tersimpan secara langsung dalam database. Dan ketika itu pelanggan baru, maka kita tekan ini, kita bisa custom namanya. Dan di nama tersebut akan langsung membuat ID baru yang menuju ke database. Tanggal bisa input sesuai tanggal hari ini, lalu layanannya ini sudah kami atur dan kami rancang sesuai dengan layanan yang ada di Lavis. Dan setelah itu harganya akan langsung keisi otomatis sesuai dengan harga yang tertentu sekarang. Kalau total item ketika kita klik, kita tentunya 2 ya. Jadi si pelanggan baru namanya tentunya si Budi. Lalu total itemnya 2 dengan medium clean. Lalu ketika sudah ada datanya semua, kita klik plus ini untuk menambahkan yang ada di bawahnya ini, data grid view. Dan ketika sudah input, orang itu membayar berapa? Tentunya dengan uang 50.000 nominalnya. Itu akan langsung ada kembaliannya di sini. Ketika sudah clear semuanya, misal ada tambah lagi nih, contoh apa ya, yang SDA, ongkir di Sidoarjo. Include 1, tambahin, di sini akan langsung tercetak dan tersimpan dalam database. Ketika kita menekan button cetak. Dan akan muncul struknya seperti ini. Oh ya, ini struknya kan panjang nih ya. Itu karena dia akan terus mencetak dari awal transaksi sampai dengan akhir. Ketika di akhir ini akan tercetak tadi si Budi tadi ya, dengan transaksi ID-nya seperti ini. Ini juga merupakan auto increment yang dimana itu akan terus membuat ID-nya sendiri sesuai dengan tanggal dan juga kode transaksi di hari itu. Di sini cukup detail mulai dari total, pembayaran serta kembalian dan detail pemesanannya juga. Itu crystal report yang pertama. Lalu selanjutnya kita akan menuju ke cash flow. Di bagian cash flow ini merupakan data masukan dan pengeluaran yang dimiliki sama si bisnis ini dan juga sesuai dengan bulan yang sudah tertera di sini. Mungkin next-nya akan ada pembaruan di tahun 2026. Dan ketika kita menginput pengeluaran, tentunya kita butuh modal untuk sabun gitu ya, sabun atau sikat gitu. Alatnya tuh pasti kita butuh pengeluaran dan juga detail harganya berapa. Tentunya 12.000 kita beli 2. Itu akan tersimpan dalam ini, dalam data grid view yang sudah ditampilkan. Kita coba refresh. Sikat sini sudah ada ya. Dan ketika kita mau hapus bisa juga dia akan terhapus. Ketika masuk ke button cetak, dia akan mencetak semua pengeluaran dan pemasukan serta cash flow saldo yang sekarang ada itu berapa. Akan muncul seperti ini hasilnya. Kelihatan ya, teman-teman? Aman kah? Kelihatan ya crystal report-nya. Oke. Next-nya itu crystal report yang kedua dan selanjutnya ada transaksi history. Di sini mencatat semua transaksi yang sudah dilakukan oleh admin mulai dari awal hingga akhir, dan di situ juga tersambung dengan ID pelanggan serta ID transaksinya juga terekam ada di sini. Untuk filterisasinya juga bisa di bulan Desember, per bulan ya, dan juga next-nya akan ada pembaruan di tahun 2026. Untuk button cetak sama dengan cash flow, akan mencetak semua transaksi history sesuai dengan bulan yang kita pilih. Munculnya akan seperti ini. Ini untuk crystal report yang ketiga. Berikut untuk rangkumannya, serta ada total transaksi di bulan ini ada berapa. Terus juga pendapatan, ini masih laba kotor ya, ada sekian. Akan tercantum dan terangkum dalam report tersebut. Dan yang terakhir,
sorry yang keempat ya, ada customer. Ini untuk data customer-nya yang sudah masuk di sini, yang sudah melakukan transaksi dengan admin. Lalu ada juga detail loyalty point yang di sini mencakup sesuai dengan service sepatunya, layanan sepatu yang dia pilih gitu. Misal dia menaruh 5 sepatu gitu ya, itu otomatis akan menambah loyalty point-nya sesuai dengan 5 itu tadi, jumlah poinnya. Dan ini disesuaikan dengan layanan yang ada di bagian awal tadi, itu hanya ada di deep, medium, dan easy. Yang dimana itu layanannya itu merupakan layanan inti. Ketika dia menambah tambahan layanan, contohnya seperti unyellowing atau lain sebagainya, itu merupakan istilahnya itu topping dari layanan tersebut. Jadi intinya tetap ada di 4 itu tadi. Ketika menaruh, contohnya ya, ketika menaruh di bagian si ini dulu ya, kita input dulu si Budi tadi. Ketika dia menaruh di clean dan kita taruh 3, maka poinnya akan menambah 3. Dan ketika dia menambah topping itu tadi di sweet clean contohnya ya, 3 ya. Nah, seperti ini maka poinnya juga 3 karena layanan intinya ada di deep clean seperti itu. Dan untuk customer tidak ada cetak karena ini hanya untuk melihat total loyalty-nya saja. Dan yang terakhir untuk tampilannya itu ada di dashboard. Dashboard ini untuk melihat semua rangkuman yang sudah dilakukan sama sistem, mulai dari saldo saat ini ada berapa, serta total pendapatan, ini pendapatan kotor ya, yang sudah masuk tadi, dan serta jumlah transaksinya ada berapa kali selama 1 bulan ini. Lalu layanan favoritnya mulai dari yang teratas, kedua, sampai ke 3. Ini terdata dengan jelas, karena untuk melihat data layanan untuk jangka panjang juga gitu. Serta menaruh strategi seperti apa yang bakal diambil oleh si owner seperti itu. Untuk yang terakhir ini di bawah sendiri ada data grid view terkait dengan rangkuman transaksinya, mulai dari tanggal, keterangan, tipenya, dia pemasukan apa pengeluaran, jumlahnya berapa. Ini untuk history saja seperti itu. Oke, sekian saja untuk demo dari kelompok kami. Silakan saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Novel atas demonya. Selesai demo ini berarti menandakan selesainya presentasi kami. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Efrat, untuk Kak Yesi, dan semua teman-teman yang sudah mendukung keberhasilan atas proyek ini. Mungkin kami dari kelompok 9 izin pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.